Oke, part kedua ini kita akan membahas tentang strategi juara dalam lomba esai. Karena jujur ketika kalian sudah masuk finalis, gimana Mas caranya biar juara esai? Kan kalian tadi gimana nih biar masuk finalis, ya kan? Sudah masuk finalis nih gue aman nih gitu. Dan sekarang gimana caranya kita menjadi juara gitu. Yang harus dihadapi sebenarnya kalau jadi juara itu di tahap final presentasi bisa dibilang. Ada beberapa poin yang akan saya tekankan di sini. Yang pertama, saya akan bilang bahwa prototipe itu akan menjadi pendukung yang penting. Seperti yang saya mention sebelumnya, bahwa prototype is not talking about a product. Ya, but prototype is about imagine your idea. Membayangkan ide kalian is prototype. Apakah anak ini ketika membawa terkait dengan produknya ya, yang dari Papua itu, dia anak SMA 1, SMA 4 Papua kalau nggak salah, waktu di UE, apakah itu disebut prototype? That is prototype. Apakah ini disebut prototype? Ya itu prototype juga. Cuma apakah desain ini disebut prototype? That is prototype. Kalian bawa banner itu prototype. Kalian bawa Y banner itu prototype. Kalian bawa video animasinya kalian itu prototype. So talking about prototype, when I just talking about produk aja, tapi bagaimana kalian memberikan gambaran kepada audiens, especially to judges, idenya kalian tuh seperti apa? That is prototype. Prototype bukannya sekedar berbicara tentang produk, gitu ya. Jadi kayak gitu. Mas aku buat gagasan doang, gimana ya kalau cuma bawa desainnya aja gitu, kayak UI UX-nya ya itu masuk prototype juga kan berarti. Atau Y banner X banner, oke aja nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang penting bawa, jangan cuma bawa ini doang. Jadi kalian ada effort kata lainnya, memberikan gambaran ke kitanya, gitu ya. Jadi menurut saya kalian harus perhatikan dari sisi prototipenya juga. Oke. Yang kedua, nah seperti yang saya bilang bahwa creativity. Kreativitas itu akan menyentuh pada poin atau aspek keterbaruan. Keterbaruan itu ada empat, teman-teman. Ada teoritis, ada empiris, ada metodologis, ada praktis. Ya, sudut pandang yang baru atau berbeda. Jadi, bagaimana novelty kita, data baru ini berbeda solusinya dan atau berbeda kacamatanya ya dibandingkan dengan ide yang sebelumnya. Yang kedua, menampilkan data baru. Berbeda banget dari sebelumnya. Metode ini dari sisi metode pembuatannya yang berbeda, yang sebelumnya mungkin pakai metode A, yang sampean pakai metode B, walaupun idenya sama. That is novelty atau novelty praktis. Pemberitaan pada rekomendasi atau solusi yang belum pernah ditawarkan. Itu masuk ke novelty. Jadi novelty itu ada empat, gitu ya. Ini akan memberikan kekuatan dari kita punya ide sebenarnya. Bagaimana ide kita ini lebih menarik, gitu. Gitu ya. Oke. Nah, salah satu poin penting selain creativity dan prototype, kalian itu fokus di PowerPoint. Ya kan? Kalau yang masuk finalis, tentu PowerPoint itu penting. Jangan salah, PowerPoint itu memerankan peran penting loh. Ada juri yang sangat detail banget di PPWT-nya. Kayak kalian punya yang namanya tulisannya, tipografinya, kesalahan ketiknya, atau dari sisi kayak susunan katanya ada kemarin itu kayak logo-logo yang dipakai atau unyil-unyilan itu misalnya ya kayak misalnya maskot-maskotnya yang dipakai pewarnaannya gradasinya gitu penting ada kemarin PPT yang saya nggak tahu ya kenapa PPT yang dia buat itu kayak copy paste itu welek pol sih sebenarnya jadi saya sarankan kalian tuh jangan buat PPT yang langsung kayak copy paste di naskah gitu itu nggak bagus loh. Jujur itu nggak bagus. Saya mau nyarankan itu kalian jangan sampai buat kayak gitu. Bisa jadi kalian terhalang menang gara-gara PPT-nya yang copy paste. Itu nggak boleh. Ya, pas warna disesuaikan dengan gagasan bisa. Misalnya gagasannya kalian tentang apa namanya tentang revolusi hijau gitu. Ya hijau-hijau bisa kata lainnya. Berikan nomor halaman. Sorry, saya nggak berikan nomor halaman ya. Biasanya PPT saya itu ada nomor halamannya. Jangan copy paste. Gunakan animasi ya transisi itu bisa juga. Ada namanya PPT morph ya, yang transisinya bagus nih, dang 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 gitu itu bisa.
Gunakan gambaran skemanya, buatlah alur metode berpikir. Nah, jadi kalau mau buat PPT, alur berpikir yang kalian catat dulu di buku. Bener nggak ya gue buat PPT ini? Gitu kata lainnya. Slide-nya juga jangan monoton. I think monoton with talking about the next slide kayak hampir sama dengan the previous slide gitu. Jadi kayak monoton gitu. Kalian bisa paham sendiri lah monoton itu seperti apa. Jadi PowerPoint itu mempengaruhi ya. Oke, dan yang paling penting kalau masuk final di sesi opening, saya bakal contohkan. Rugi kalau kalian keluar dari apa namanya dari Zoom ini sebenarnya. Presentasi itu menjadi poin penting kalau kalian masuk ke tahap final. Nah, di dalam presentasi ada tiga penting. Ada opening, ada body, ada closing. I want to tell you a story. In 2021, ada teman saya yang sebenarnya dia tuh nggak masuk 10 besar. Dia nggak masuk 10 besar. Sebenarnya dia masuk nomor 11. Berarti secara naskah kita bisa pastikan dia itu tidak bagus menurut juri. Tapi ada nomor 9 yang withdraw atau mengundurkan diri. Jadi setelah dia langsung untuk memenuhi kuota 10 yang nomor 11 masuk dong. Artinya yang nomor 11 itu jadi nomor 10. Oke. Kalian tahu dia ketika final juara berapa? Dia bisa juara satu. Saya juara duanya. Kenapa? Presentasi. Jadi presentasi bisa aja ngalahin segalanya. Bisa aja. Jadi presentasi itu akan memberikan kesan yang sangat menarik bagi para juri. Jangan salah, orang paling pintar, kalau kalian ikut MasterChef ya misalnya, kalau kalian lihat MasterChef, jujur, saya suka banget lihat MasterChef. Di MasterChef season 10, ada tim yang mana, ada tim Amanda sama tim Gio ya. Tim Gio ini yang juara satu Gio itu kan. Yang MasterChef season 10. Tim Amanda di waktu tim challenge, dia tuh menang. Amanda bilang kayak gini, ya. Amanda bilang kayak gini. Di dalam challenge kayak sekarang, poin paling penting itu bukan sekedar pintar masak, tapi bagaimana menjual, bagaimana memberikan ketertarikan pada audiens, sehingga orang-orang itu tertarik untuk makan makanan kita dan ngevote kita. That is the point. Masak itu bukan salah satu poin penting di dalam challenge itu sebenarnya. Bagaimana dia ngejualnya sama di dalam presentasi. Ketika kalian idenya bagus tapi kalian penyampaian atau presentasinya nggak menarik, gimana caranya kita memenangkan? Karena sebagian besar kalau sudah masuk final ya presentasi poinnya paling besar gitu. Gitu. Contohnya yang pertama ada opening, ada body, ada closing. I wanna give you a theory opening sebenarnya. Mungkin I wanna give mungkin secara aplikasi ya di sini ya. Ada bisa menggunakan storytelling buat quotes atau pantun atau gimmick. Itu bisa banget pakai empat cara itu. Storytelling kalian bercerita. Dewan juri ternyata pada saat ini kita sedang berada di fase-fase yang sangat pelik. Tentu ini menjadi poin yang sangat penting untuk kita selaraskan gitu. Contohnya kita storytelling atau quotes misalnya. Create and maintain a beautiful environment surrounding in which live. Daniel McGill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri, serta perhadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya Rehan Sadi akan mempresentasikan hasil dari karya esai yang telah saya buat dengan judul bla 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 bla. Dewan juri, sebelum masuk ke ranah argumentasi, izinkanlah saya memberikan latar belakang mengapa kami mengambil ide ini. Dede. Baru ke slide-nya. Jadi opening itu akan memberikan kesan the first impression. Oke, jadi kalian kalau membuat opening itu harus yang menarik biar apa? Biar bagus tuh. First impression is a key for me. Kalau kalian punya storytelling atau opening atau quotes atau gimmick terserah lah kalian bentuknya first impression seperti apa. Dan kalian mengingat sama juri, poin pasti kalian. Tahun lalu saya pernah jadi juri lomba business plan. Dia itu idenya tentang membuat the bio styrofoam, ya biofoam sebenarnya. Mereka mereka tuh dari UNER, dari Universitas Airlangga. Tiga tim. Tiba-tiba ada satu bawa nih styrofoam yang maka kalau gimmicknya sih makan seblak. Hei kamu makan apa? Aku nih lagi makan seblak. Oh kayaknya enak nih seblaknya gitu katanya kan. Iya nih enak. Udah habis nih. Ah buang ah gitu.
buang sama dia gimmicknya. Habis itu ada satu, yang dua itu conversations atau bentuknya percakapan, yang satu masuk. Lihatlah di ruang juri, ternyata banyak dari kita sedang tidak menyadari bahwa sedang mengotori lingkungan. Contohnya saja, barusan kita melihat bahwasanya ada dua perempuan yang setelah memakan seblak, ya, ternyata dia membuang sampah styrofoam sembarangan. Menurut data, ternyata styrofoam itu tidak bisa terurai baik oleh lingkungan. Ini menjadi polemik yang pelik, gitu. Contohnya seperti itu. Bawalah audiens itu ke masalahnya kalian. That's the point sebenarnya. Kayak gitu ya. Jadi opening itu penting. But the second one is body. Body is talking about a statement yang lebih balance. The balance, kalian harus konsisten gitu secara pelafalan atau penyampaian gitu. Jadi kalau kalian menyampaikannya itu the point-nya aja. PPT-nya kalian jangan sampai terlalu banyak kata-kata sehingga kita tuh menampilkan beberapa statement yang kurang pas gitu. Jadi itu body. Yang terakhir closing. Closing itu bisa kalian pakai gimmick, bisa pakai pantunnya, bisa gitu. Contoh. The whole presentation ini akan memberikan the packaging yang jelas gitu bahwa kalian tuh secara presentasi siap gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi saya want to give you an advice ketika di sisi presentasi bahwa opening body and closing is a very important gitu. Nah, itu. Oke, jadi kalau kalian mau pengen mas jadi juara, presentasinya bagusin. The K. Nah, ini mirip-mirip lah ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ketika kalian masuk ke judging session bisa dibilang ya, masuk ke judging session, kalian beberapa hal harus perhatikan. I want to give you there are three important point dalam Q&A atau tanya jawab dengan juri. Yang pertama tuh kepahami karakter dari juri. Every single judges is very unique, ya. Umumnya di dalam penjurian itu ada yang namanya 2 sampai 3. Optimalnya secara idealnya tuh ada 3. 3 juri. Dan umumnya panitia yang baik, panitia yang cerdas akan memberikan perspektif atau background juri yang berbeda. Nah, pahami jurinya dari mana, Kak? Gitu kan ya. Pertama, kalian tuh pahami ketika masih di tahap technical meeting. Ya, ketika di technical meeting tentu ada yang namanya pengenalan juri. Kalau nggak ada pengenalan juri, kalian tanya. Poin satu. Yang kedua, kalian misalnya di dalam satu chamber atau satu ruangan ya, itu tuh kalian bukan presenter pertama, tapi presenter kedua, tapi harus dalam satu ruangan ya presentasinya. Di situ kalian lihat, observasi, juri ini nih arah kemana? Pertanyaannya mirip-mirip pasti. Saya akan ngasih ngasih clue ya, ngasih apa namanya ngasih clue bahwa juri itu tuh kita sudah punya peran masing-masing. Kayak diriku tuh kan bahas tentang metodenya, yang di sini bagian presentasinya, di sini bagian apanya. Itu kita udah auto. Saya udah jadi juri 90-an kali kayak gitu dah. Nggak mungkin saya ngambil perannya ibu ini, nggak mungkin saya mengambil peran bapak ini. Pasti kita udah kayak janjian dulu di awal. Apa yang bakal ditanya apa? Mirip. Nggak bisa mirip gitu. Gitu ya. Pas yang kedua, latihan presentasi. Nah, jelas ya, kalau saran saya, misalnya kalian tuh latihan presentasi tiap hari udah kalau sudah masuk tahap finalis ya. Pas yang terakhir, proyeksi pertanyaan. Although, ya, your idea is yours, but I think is one of the most important thing what you must exercising about the apa tentang proyeksi pertanyaan yang akan muncul. Ketika kalian memberikan gambaran proyeksi pertanyaan seperti apa, kalian lebih siap apa ya pertanyaannya ya gitu. Kalian harus ngasih jawabnya juga. Kayak saya tuh dulu sampai ngeprint kertas sampai 3 lembar pasti pertanyaannya nah apa aja gitu. Seperti itu bisanya. Gitu. Ini Q&A with judges. Jadi the part kedua kita udah selesai. Oke.